kayak semacam kayu yang udah lapuk, yang udah kayak apa ya? Kayak assalamualaikum. Bicara lah kalah awak apa ya mana ada awak. Macam itu tuh. Dia ada tapi dihina. Dia ada tapi ditindas. Dia ada tapi tak dianggap. Dia ada tapi dianggap binatang. Dan dia adalah manusia. Fenomena inilah yang terjadi di sebuah negara India dilarang miskin. Kali ini saya akan bercerita tentang diskriminasi yang terjadi di India. Fenomena ini telah mengakar sejak ribuan tahun yang lalu sampai detik sekarang ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya pada teman-teman semua, karena jujur dari hati kecil saya tidak ada maksud untuk menyinggung agama, ras atau golongan. Semua data yang saya dapatkan benar-benar murni dari sumber yang ada. Karena hati kecil saya tergelitik ingin mengkampanyekan hal ini. Rasa kemanusiaan saya memberontak. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa dilakukan lebih kejam daripada binatang? Mungkin termasuk juga dengan Anda. Republik India merupakan sebuah negara di Asia dengan populasi penduduk terbanyak nomor 2 di dunia. Di India berlaku sistem kasta. Kasta yang sebenarnya merupakan perkumpulan tukang-tukang dan orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu. Sistem kasta di India dibagi menjadi 4: Brahmana, Ksatria, Waisya, dan yang terakhir Sudra. Brahmana adalah seorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang spiritual, rohaniawan, dan pendeta. Tapi dia juga termasuk dalam kaum pribumi. Ksatria adalah orang yang mengabdikan dirinya dalam urusan kepemerintahan, di mana harta yang dimilikinya semuanya adalah milik negara. Waisya adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaannya sendiri, seperti petani dan nelayan. Dan yang terakhir adalah kasta Sudra, pelayan bagi ketiga kasta di atas. Adapun kaum di luar kasta yang disebut Dalit atau Paria. Dalit atau Paria adalah orang yang diharamkan untuk disentuh, orang yang tidak memiliki varna. Merujuk pada keyakinan Hindu bahwa manusia diciptakan dari bagian-bagian tubuh yang berbeda dari dewa Purusa. Pada tahun 2018, populasi jumlah penduduk di India mencapai 1,3 miliar jiwa. Di antara populasi 1,3 miliar jiwa sebanyak itu, 17% adalah kaum Dalit. Nah, 17% kaum Dalit yang menghuni negara India itu memang secara kasat mata dilihat dari kota besarnya seperti di Mumbai, New Delhi, atau yang lainnya, mungkin tidak terlihat bagaimana kekerasan, apa kejadian di sana. Kalau kita lihat di daerah-daerah kecil di India, banyak di sana terlihat penindasan, diskriminasi, pelecehan. Bahkan yang saya bilang tadi, manusia diperlakukan lebih hina daripada binatang. Bayangkan, lebih hina daripada binatang. Itulah yang dialami oleh kaum Dalit. Data statistik dari Biro Kejahatan Catatan Nasional di India, ada sebanyak 25.455 kasus yang menimpa kaum Dalit pada tahun 2000. Setiap jamnya dari data itu mengungkapkan bahwa ada 2 orang penyandang kasta Dalit diserang, dan setiap harinya ada 3 wanita Dalit diperkosa dan 2 orang dibunuh, serta 2 rumah Dalit dibakar. Masih banyak lagi penindasan bagi kaum Dalit ini. Bayangkan, seorang Dalit, dia untuk menampung air liurnya yang dia nggak menetes sampai ke tanah, disediain ember, dan ember itu digantung di lehernya, diikat pakai tali atau pakai kawat. Tujuannya
dia nggak disentuh, terinjak oleh kasta yang tinggi tadi. Kalau diinjak, wah bisa repotan. Si kasta yang menginjak itu harus mandi wajib kalau ibaratnya kita, dan harus mensucikan dirilah dengan hal yang sangat rumit. Dan untuk berjalan bagi kaum Dalit ini harus mengikatkan ranting kayu di pinggangnya ini agar jejak di belakangnya itu terhapus. Jadi ketika dia berjalan, nah jejak itu dihapus oleh ranting kayu itu. Nah kalau tidak dihapus, otomatis jejaknya tinggal. Nah kalau diinjak bagi kaum kasta yang tinggi itu sangat najis bagi mereka yang menginjak, dan harus mandi suci lagi, mandi wajib lagi, ritual lagi dengan hal yang sangat panjang untuk ritual membersihkan najis dari jejak kaki si Dalit itu. Sudah hal yang lumrah di sebuah desa, kaum Dalit dipukuli, dipukuli oleh kaum yang tinggi tadi. Di sana kebetulan ada polisi yang berdiri. Seorang polisi pura-pura tidak melihat di matanya dan menyaksikan kejadian itu, pura-pura tidak ada kejadian. Bayangkan, tidak ada hukum di sana. Karena alasan apa? Karena itu orang Dalit. Malah polisi mungkin hanya pencitraan untuk sekali-sekali mungkin itu terjadi untuk menolong kaum Dalit itu tergantung suasana gitu ya kan. Bayangkan. Dan teman-teman harus tahu, selain pekerjaan orang Dalit itu pemulung, dia juga bekerja sebagai pengumpul tinja manusia. Bayangkan, dia mengumpulkan tinja tanpa perlindungan proteksi, tanpa handscoop, otomatis nempel air di sudut-sudut kakinya. Makanya banyak rata-rata kaum Dalit itu yang meninggal dunia akibat sakit. Pekerjaannya ini, astagfirullah, saya pun menceritakan ini gimana ya. Dia mengangkat tinja itu, tinja udah mulai kering, diangkat terus. Itu tinja tuh bayangkan kayak semacam kayu yang udah lapuk, yang udah kayak apa ya. Bayangkan teman-teman, tinja itu sudah agak keras, ada yang lembek, ada yang udah agak keras. Itu dikumpulkan kayak orang apa ya, mau ngangkat beban yang kayak pasir ya, atau ngambil rambutan di baju, tapi ini pakai tangan telanjang diangkat tinja ini. Dan tinja itu udah kering, udah kayak serang walet apa ya, kering kayak lapuk yang udah crispy gitu ya. Bayangkan satu lagi, mereka sampai terbiasa dengan bau aroma tinja tersebut karena udah saking bergelut dengan tinja itu. Saya nggak bisa mau ketawa, ada sisi lucunya. Dan juga ada kejahatan lain, wanita tidak boleh, enggan dia untuk menyentuh wanita dalam tanda kutip orang Dalit. Tapi diperkosa boleh, apalagi untuk dikawinin, amit-amit bagi mereka. Itu najis sama dengan binatang wanita itu. Dan lucunya ini, kalau Dalit kalau sakit mungkin dibiarin aja, memang dibiarin aja. Tapi kalau sapi sakit, mungkin apa ya, mau suntik, ada ambulan khusus buat sapi, ambulan khusus buat naikin sapi. Memang di aransemen sebuah kendaraan ambulan buat sapi. Ini bayangkan ya, bayangkan. Dan di sebuah desa, seorang gadis kecil mengambil air, ternyata ketahuan, dan gadis kecil itu dipukuli karena gadis kecil itu kaum Dalit. Otomatis air yang diambilnya itu tercemar, air itu sudah najis, makanya dipukuli sampai mati. Waduh mas, juga ada kisah ceritanya orang Dalit itu menunggangi kuda. Ini kudanya entah kuda baru dibeli atau memang punya teman atau gimana, dan dilihat sama orang-orang yang kasta yang tinggi itu. Sontak orang itu berteriak, "Hei, kau tak pantas menunggangi kuda itu." Dan kedengaran sama yang lain. Wah, otomatis orang
masa menghajarnya, mengebukin pria tersebut karena pria itu adalah orang Dalit. Sampai pria itu meninggal. Bayangkan. Dan ada satu orang Dalit yang benar-benar dari kalangan pendidikan. Dia bernama Vinod Sungkar. Dia seorang dosen di salah satu universitas di India. Ketika Vinod Sungkar berjalan-jalan di pasar, dia berhenti di sebuah warung. Dia singgah untuk minum teh ya, mungkin ya, atau kopi, atau teh. Di saat itu, pelayan warung bertanya, kamu dari kaum mana? Kamu dari kasta mana? Kan? Sontak dengan tenang, si Sungkar itu bilang, saya dari kaum Dalit. Orang warung kaget dan langsung bilang dengan lantangnya, hai Vinod Sungkar, kamu cuci nanti gelasmu ke belakang sendiri. Saya tidak mau mencuci gelas sisa dari air liurmu. Otomatis Vinod Sungkar itu merah menyala wajahnya. Dia marah, ngambil gelas, langsung dilempar, jeblas, dan langsung mengeluarkan uang di saku ke mejanya itu, dan mengeluarkan uang dilempar ke orang. Mungkin uang yang dilemparkan itu cukup untuk mengganti rugi, malah lebih ya untuk sebuah gelas yang dilemparkan. Dan Vinod Sungkar langsung pergi karena merasa terhina. Vinod kayaknya mungkin karena orang pendidikan, dia nggak mau bertengkar mulut, itu langsung lempar, dia langsung pergi aja. Begitu sadisnya men. Bayangkan, untung dia Vinod Sungkar. Kalau kaum yang kayak beli kuda tadi atau cewek yang ngambil air tadi, beli minuman di warung itu mungkin boleh nginjak warungnya aja, nggak boleh. Ini karena dia otomatis dosen ya, berpendidikan, mungkin pakaiannya rapi ya kan. Nah makanya segelintir banyak kaum Dalit ini apa, dia pindah agama gitu, pindah agama, mayoritas masuk Islam, masuk Kristen. Ya dimana mungkin maaf ya, sesuai saya minta maaf tadi, tidak ada maksud untuk menyinggung agama ras, karena mungkin setiap agama beda-beda acaranya ya, hanya untuk mencari ketenangan hidup dan kedamaian hidup. Mana mau manusia digituin? Saya nggak mau. Teman-teman coba mau kagak? Mungkin ya kan. Sebenarnya pemerintah India tidak tutup mata akan hal ini. Pemerintah India telah mengeluarkan undang-undang untuk melindungi kaum Dalit ini. Ya, namun yang menjalani undang-undang ini ya warganya, penegak hukum, atau polisi. Ya, kita kan sama-sama tahu polisi India bagaimana. Kayak kisah tadi ya, tahu kan, orang dikeroyok di depan mata, yang polisinya penegak hukum pura-pura tidak tahu ya. Segitu dulu video saya kali ini. Ya masih banyak kekurangan sana sini. Saya mohon teman-teman bisa membangun channel saya ini dengan memang mengkomentar yang positif di bawah. Mohon dukungannya, like kalau suka dan dislike kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan dilarang miskin.